Halo, shalom guys. Guys, hari ini kita akan belajar mengenal hatinya Tuhan lebih dalam. Amin. Kita belajar mengenal kedalaman hatinya Tuhan. Guys, saya pengen bilang gini. Kalau saya jarang doa, jarang bersekutu dengan Tuhan, ya, jarang nyembah Tuhan pribadi, itu Tuhan nggak marah. Itu Tuhan nggak menghukum kita, nggak. Tapi Dia akan senang ketika kita cari wajahnya, kita bersekutu dengan Dia, kita tinggal dalam hadirnya. Dia senang, guys. Amin. Karena Dia itu adalah Allah pribadi. Ya, Dia bukan benda mati, Dia punya perasaan. Guys, kita akan belajar kedalaman hatinya Tuhan. Saya mau bilang gini, tahukah kamu bahwa Tuhan itu pengen banget dekat dengan kita. Bahkan saya berani bilang, Tuhan keinginannya untuk dekat dengan kita itu jauh melebihi keinginan kita dekat sama Tuhan. Dia begitu mendambakan dekat dengan kita. Ya, saya pakai kata mendambakan. Kenapa? Karena seringkali, kalau boleh jujur, kita kurang mempedulikan Tuhan. Kita hanya datang sama Tuhan kalau ada butuhnya. Kita datang, kita doa. Ketika kita ada pergumulan, minta tolong. Ya, itu boleh. Tapi yang saya mau bahas hari ini adalah membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui doa pribadi dengan Tuhan. Guys, kenapa saya bilang Tuhan begitu ingin dekat sama kita? Dia itu mendambakan dekat dengan kita. Dia itu yang utama buat Tuhan adalah bisa dekat dengan anak-anaknya. Buktinya adalah yang pertama, ingat gak ketika manusia jatuh dalam dosa? Lalu terpisah dengan Allah. Allah nggak diam aja. Allah nggak buang manusia, nggak. Tapi Allah menyelenggarakan misi penyelamatan, penebusan dosa, supaya Dia bisa terhubung lagi dengan manusia yang berdosa itu. Dia kirimkan anaknya yang tunggal, lahir jadi manusia, menebus dosa kita, sehingga melalui Kristus hubungan kita dipulihkan. Sampai-sampai Allah menyebut kita ini Bapa, guys. Amin. Allah menyebut kita boleh menyebut Allah itu Bapa. Dan kita ini dianggap anaknya. Tapi kalau malaikat jatuh dalam dosa, dia nggak ditebus. Malaikat nggak ditebus, dibuang, guys. Bener nggak? Lucifer ketika pengen memberontak menyamai Allah, dibuang dia. Tapi kita enggak. Kita begitu dikasihinya. Lalu yang kedua buktinya adalah ketika Henokh dikatakan, Henokh hidup bergaul dengan Allah. Betul? Henokh itu sehari-hari bersahabat dengan Allah. Ngobrol dengan Allah. Berjalan bersama dengan Allah. Bestie gitu, guys. Sampai-sampai gimana matinya Henokh? Ada yang tahu? Henokh gak mati, betul? Dia diangkat hidup-hidup oleh Allah masuk surga. Diajak langsung ke kediamannya Allah, ke rumahnya Allah di surga. Kenapa? Karena gini, guys, seperti gini. Henokh, aku gak bisa jauh sama engkau, Henokh. Udah, kamu ikut aku aja ke kediamanku di surga ya. Tapi Tuhan, aku manusia. Gampang. Diangkat hidup-hidup. Karena Tuhan gak mau jauh-jauh dari Henokh. Oh my God. Guys, Tuhan kayak gitu loh sama manusia. Tuhan sebenarnya hatinya pengen dekat sama kita, gak pengen jauh. Tapi seringkali maaf ya, kita sok sibuk. Kita hanya datang sama Tuhan kalau ada perlunya, ada butuhnya, ada maunya. Sorry, itu hanya memanfaatkan Tuhan.
untuk kepentingan kita saja. Kita bahkan nggak peduli apa kerinduan Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan. Yang penting ini loh masalahku, ini loh pergumulanku. Seringkali kita datang sama Tuhan untuk cari bukan Tuhannya, tapi berkat-berkatnya. Cari pertolongannya. Cari mujizatnya, cari tangannya, bukan cari pribadinya. Padahal Tuhan mendambakan hubungan yang dekat dengan kita. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, guys, kalau engkau menyenangkan, menyukakan Tuhan, udah guys, percaya saya, ini pengalaman saya dan Alkitab tulis. Semua pergumulanmu, semua kebutuhanmu itu akan diselesaikan Tuhan. Sebab kita bilang gini, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya, ya kebutuhan keperluanmu akan ditambahkan kepadamu. Itu tambahan. Tapi yang utama adalah pribadi Allah. Amin. Oh my God. Allah begitu menginginkan hubungan dekat dengan engkau. Dia mendambakan. Ada satu orang, tokoh di Alkitab, tebak ya siapa ini. Dia itu ceritanya sudah mati lama bertahun-tahun. Tapi ternyata Tuhan gak bisa move on dari orang ini. Di Alkitab Tuhan berulang kali sering banget nyebutin gini. Ketika ada orang lain yang muncul yang bagus gitu ya. Yang takut akan Tuhan lah. Tuhan bilang gini, ini bagus sih. Tapi gak seperti hambaku yang itu. Lalu udah mati. Muncul orang lain lagi. Ini bagus sih. Tapi gak seperti hambaku yang itu. Loh, orangnya sudah mati guys. Tapi Tuhan gak bisa move on dari orang ini. Karena apa? Karena orang ini berkesan dalam. Di hatinya Tuhan. Dia menyukakan Tuhan. Sampai namanya itu ditulis dalam sebutan Mesias. Ya. Lalu di Alkitab, tokoh ini dicatat 66 pasal. Bayangin. Abraham dan Yusuf aja cuma 14 pasal guys. Yakub 11 pasal, Elia 10 pasal. Tapi dia 66 pasal. Kenapa? Karena sepertinya Tuhan itu selain terkesan, dia pengen kasih tahu kita. Anak-anakku, ini loh cara hidup yang menyukakan aku. Lalu dia disebut orang yang berkenan di hatiku. Kalau saya bilang berkenan pasti pada tahu. Ya, siapa orangnya? Daud. Berkenan itu artinya menyukakan, menyenangkan Tuhan. Sepertinya Tuhan pengen kasih tahu kepada kita yang pegang Alkitab hari ini. Hidup yang seperti Daud ini loh yang menyukakan hatiku. Ya, terlepas dari kelemahan Daud yang berzina sama Batseba ya. Tapi kita belajar apa yang disukai oleh Tuhan dari kehidupan Daud. Apa yang dilakukan Daud sih? Kamu tahu nggak guys, Daud itu nggak mau jauh-jauh dari Tuhan. Daud itu suka dekat dengan Tuhan. Itu yang paling Tuhan suka guys. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Daud itu bukan pengangguran. Daud itu adalah raja. Tahu sendiri ya, raja, kepala negara, presiden itu agendanya padat. Dia harus meresmikan ini, meeting ini, buat ini dan lain sebagainya. Tapi bagi Daud, urusan kepada Tuhan itu jauh lebih penting daripada urusan apapun, termasuk urusan negara. Urusan negara penting, tapi ternyata ada yang lebih penting dari itu. Sehingga Daud bisa memberikan waktu 7 kali dalam sehari. Oh my God, coba lihat hatinya Daud. Dia sibuk tapi nggak ada yang sibuk lah bagi Tuhan. Tuhan yang utama. Dia nyembah. Dia memuji. Tahu nggak guys, ketika memuji-muji Tuhan dengan hati yang tulus,
Itu pujianmu masuk ke tatanya Allah, menjadi dupa bau-bau yang harum, yang menyenangkan Tuhan. Tuhan menikmati, enak banget ya baunya. Dupa yang harum, menyukakan Tuhan. Tuhan senang menikmati pujiannya Daud. Enak. Yang kedua, Daud itu suka tinggal dekat Tuhan, dalam hadirat Tuhan, guys. Mazmur 84 ayat 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu, ya, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Guys, di sini dikatakan lebih baik 1 hari di pelatarannya doang. Itu sudah cukup bagi Daud. Apalagi masuk dalam rumahnya Allah, bukan pelatarannya. Kedalaman rumah Allah. Hadirat Allah. Daripada tempat-tempat lain, duniawi, yang menarik bagi dagingnya. Daud lebih suka tinggal dalam hadirat Allah. Daud lebih suka duduk dekat. Tuhan, ini aku, Daud. Apa kabar Tuhan? Aku mau di sini ya Tuhan, menikmati pribadi. Oh my God. Oh my God. Sepertinya Daud itu ngelendot, tahu ngelendot ya? Ini Tuhan, dia bersandar. Tuhan, aku mengasihi Engkau ya. Itu yang menyukakan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, itu yang menyukakan Tuhan. Jangan kita ini terlalu sibuk, guys, dengan urusan kita sendiri. Amin. Saya pernah tuh sibuk, dan sibuk. Tuhan tiba-tiba negur saya. Nak, Jim, sini loh, duduk dekat aku. Nggak usah ngapa-ngapain. Padahal saya sibuk pelayanan, guys. Tapi bagi Tuhan bukan utama pelayanan, tapi duduk dekat dengan hadirat Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, itu yang Tuhan jauh lebih kehendaki dari pelayananmu. Oh my God. Selanjutnya yang ketiga, Daud itu nggak mau jauh, nggak mau terpisah dari Allah. Dikatakan Mazmur 51 ayat 13, dan janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Sepertinya Daud itu melekat dengan Tuhan. Melekat dengan roh Allah. Dia wanti-wanti, please ya Tuhan, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Sepertinya gini, Tuhan, aku nggak bisa hidup tanpa rohmu. Aku nggak bisa hidup tanpa Engkau. Dan aku nggak mau hidup tanpa roh di sisiku. Oh my God. Guys, ini yang membuat Tuhan itu seperti hatinya meleleh sama Daud. Ini anak luar biasa banget sih. Gemesin banget sih. Aduh, hatiku senang. Daud, hatiku senang. Daud, Engkau itu benar-benar berkenan sama hatiku. Guys, boleh nggak saya meminta waktumu, dari waktu yang kau terima dari Tuhan sehari 24 jam, 30 menit aja buat Tuhan. Waktu yang terbaik, bukan waktu sisa. Kamu datang sama Tuhan dengan hatimu, dengan segenap hatimu. Saran saya, karena banyak gangguan di handphone, matikan semua handphone, gadget, laptop, apapun. Datang pribadi sama Tuhan. Tuhan, ini aku. Apa kabar Tuhan? Tuhan, aku bilang aku mengasihi Engkau. Lalu saudara, kamu boleh muji Tuhan. Tapi dengan segenap hati ya. Cukup 5 menit, gak apa-apa. Asal dengan segenap hati. Lebih baik kamu nyembah Tuhan, nyanyi buat Tuhan. Memuji Tuhan 5 menit tapi dengan segenap hati daripada berjam-jam. Tapi pikirannya kemana-mana. Amin. Lalu, Tuhan, Engkau mau bicara apa? Aku siap mendengar ya. Ini aku.
ini telingaku. Dekat sama Tuhan dari hati ke hati. Guys, yang saya maksud ini adalah doa yang membangun hubungan ya. Bersekutu dengan Tuhan dalam rangka membangun hubungan. Bukan doa minta-minta. Doa minta-minta di jam yang lain. Minta itu boleh. Tapi yang saya bicarakan ini adalah doa bersekutu. Membangun hubungan pribadi. Bahkan, Tuhan, aku saat ini nggak minta apa-apa. Nggak minta apa-apa. Aku cuman pengen dekat sama Tuhan. Aku cuman pengen duduk di sebelah Tuhan. Menikmati pribadimu Tuhan. Menikmati hadiratmu. Itu cukup bagiku. Ya, doa bersama pasangan, bersama keluarga, mezbah doa, doa syafaat, itu baik, itu penting. Tapi bukan itu yang saya maksud. Tahu ya? Amin ya. Ini adalah doa pribadimu dengan Tuhan. Nggak ada siapa-siapa. Hanya personal kamu berdua dengan Tuhan. Menghabiskan waktu berdua dengan Tuhan. Menikmati kebersamaan intim berdua dengan Tuhan. Nggak ada orang lain. Nggak ada anakmu, nggak ada pasanganmu. Hanya kamu berdua dengan Tuhan. Personal, ngomong dari hati ke hati yang dekat. Seperti seorang sahabat. Sebab gini guys, ayatnya serem loh. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Artinya, suka muji Tuhan, suka beribadah, ya, suka pelayanan bahkan. Tapi ayatnya lanjutannya nggak enak. Tapi hatinya jauh daripadaku. Tuhan bilang gini, iya sih, kamu memuji aku dengan bibirmu, tapi nggak dengan hatimu. Hatimu jauh daripadaku. Oh my God. Guys, pelayanan itu penting. Saya orang pelayanan. Bahkan kalau saya ketemu orang-orang yang nggak pelayanan, saya dorong, ayo pelayanan. Itu penting. Tapi ternyata bagi Tuhan ada yang lebih penting. Bukan pelayanan. Tapi hati yang dekat sama Tuhan. Itu yang Tuhan dambakan. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Lebih dari pelayananmu. Amin. Yang tadi, kayak saya sibuk. Jim, duduk sini loh. Dekat aku. Gak usah sibuk. Berhenti pelayanan. Dekat aku. Amin guys. Setelah itu kamu bisa baca Alkitab, merenungkan, ya, baca Alkitab dengan teliti, direnung-renungkan, dikunyah, itu Alkitab dalam tanda kutip, dimamah biak, mamah biak, mamah, ya, kayak sapi itu loh, ya, dikeluarin lagi, ditelan lagi, firman itu, ya, supaya itu merasuk dalam hidup kita. Guys, tahu nggak? Ketika Abraham diuji Tuhan, suruh menyerahkan anaknya, dipersembahkan ke Gunung Moria disembelih. Kenapa sih Tuhan nguji Abraham kayak gitu guys? Kok kayaknya kejam ya? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Karena gini guys. Dulu sebelum Ishak lahir, sebelum anaknya lahir, Abraham itu fokusnya hanya Tuhan, 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 dan Tuhan. Dalam kesehariannya, dia suka doa, bersekutu dengan Tuhan, tapi tiba-tiba anaknya lahir. Ya memang anaknya itu ditunggu 25 tahun. Lama guys, didamba-dambakan punya anak, lahir. Maka nggak heran mungkin Abraham itu hari-harinya berubah. Dari yang fokusnya ke Tuhan, tiba-tiba ke anaknya. Ya wajar ya, anak ditunggu-tunggu ya. Tiap hari dia mungkin main sama anak, mandiin anak, belajar ngajarin anak, ya, ngajak jalan-jalan anak, anak. Mungkin bahasa saya, Tuhan gini, Tuhan lihat Abraham di sana sama anaknya. Anak terus. Guys, Tuhan itu jealous.
Bukankah Allah kita disebut Allah yang pencemburu di Alkitab? Ya, kalau hati kita, fokus kita bukan ke Allah, dia itu cemburu guys, dia posesif. Tapi posisinya baik untuk kita. Biar kita nggak terhilang oleh dunia, amin. Ya, Tuhan bilang, anaknya terus. Dia jealous, dia cuma bayangin hatinya Allah. Dulu nggak dikasih anak ke aku terus, sekarang dikasih berkat, dikasih anak, malah ke anak terus. Jangan sampai Tuhan juga ngomong yang sama kepada kita, sibuk terus. Sibuk terus dengan urusanmu sendiri, kapan ke aku? Guys, Tuhan tunggu-tunggu kita di hadiratnya. Dia menanti-nantikan kita datang sama dia, guys. Tapi yang tadi saya bilang kadang kita ini sok sibuk. Apalagi kalau kita datang sama Tuhan hanya ada perlunya. Bukan bangun hubungan. My God. Kalau bisa 1 hari setengah jam. Kalau nggak bisa ya udah 2 hari setengah jam. Masih keberatan? 3 hari setengah jam. Kalau kamu dapat 1 hari 24 jam, masa setengah jam untuk Tuhan aja keberatan. Sulit. Saya punya komitmen. Jangan sampai saya lebih dari 3 hari. Saya nggak cari wajah Tuhan secara pribadi. Biar saya bangun itu dalam kehidupan saya. Juga saudara membangun hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Guys, gini guys. Ketika kamu dekat dengan Tuhan, masuk dalam hadiratnya, nempel sama Tuhan, melekat sama Tuhan, intim dengan Tuhan. Seperti gini guys, ini Allah, ini kamu ketika nempel. Tahu nggak? Ada banyak impartasi yang Tuhan curahkan bagi kita. Berkat-berkat rohani itu dicurahkan guys. Turun. Apa itu? Ini yang ngalami pasti tahu apa yang saya maksudkan. Tiba-tiba seperti ada damai sejahtera memenuhi hidup kita. Amin. Ketika kita dekat nyentuh Tuhan. Seperti ada kekuatan dan kuasa guys. Iya. Kalau orang yang dekat sama Tuhan, dia nggak pernah takut apa-apa. Nggak pernah khawatir apa-apa dalam kehidupannya. Kalau ada masalah nih, yang besar nih, gunung masalah gede, raksasa, giant, Goliat raksasa. Cuma bilang gini doang, cuman lu doang. Aku punya Tuhan yang jauh lebih besar dari engkau. Aku tidak takut. Aku akan hadapi engkau dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia dekat sama Tuhan, dia mengenal Tuhan, imannya kuat, rohnya kuat, amin. Tapi kalau engkau jauh dari Tuhan, kita bilang, engkau tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Bukan Goliat, bukan gunung masalah, bukan raksasa, masalah kecil aja. Tiba-tiba kamu jadi takut. Benar nggak? Tiba-tiba kamu jadi gentar, banyak kekhawatiran. Waduh, waduh, aduh, aduh. Seperti orang nggak punya iman. Kenapa? Karena kamu nggak punya kekuatan apa-apa. Kamu nggak punya kuasa. Tapi ketika kamu dekat dengan Tuhan, kamu seperti punya kuasa dan kekuatan yang besar untuk menghadapi pergumulan hidup. Dan guys, percayalah, saya alami ketika kita mengutamakan Tuhan, ya, kita menyenangkan Tuhan, berkat itu dicurahkan guys, dicurahkan. Setiap pergumulan dan permasalahan kita, Tuhan itu bereskan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan tolong, Tuhan terobos, Tuhan buka jalan, dan lain sebagainya. Ya, tadi, Alkitab kan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu ada ditambahkan kepadamu. Semuanya akan dibereskan, semuanya akan ditolong, semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Tapi yang utama itu loh, kejar dulu. Dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, nyanyi bagi Tuhan, menyembah dengan hati yang tulus. Amin. Ya gini sih guys, kalau kita ini jarang doa,
jarang bersekutu dengan Tuhan, saya berani bilang Tuhan nggak marah. Tuhan nggak marah. Dia nggak akan hukum kita, nggak akan maki-maki kita, nggak. Tapi dengar baik, ketika kita datang bersekutu, cari wajahnya, masuk hadiratnya, dia itu senang, guys. Dia nggak marah kalau kita nggak ngelakuin itu, tapi dia senang kalau kita seperti itu. Amin. Tuhan mendambakan dekat dengan kita. Ini kalau saya ekspresikan hatinya Tuhan. Nah, sini loh, dekat aku. Jangan jauh-jauh. Aku nungguin engkau di sini. Ayo sini. Duduk sebelahku. Ngobrol yuk. Aku mengasihimu, nak. Aku menanti-nantikan engkau. Aku mendambakan dekat dengan engkau. Yuk sini, nak. Amin, guys. Yuk kita berdoa. Saya mau doain kamu supaya kita lebih dekat, intim dengan Tuhan. Mari kita satu dalam doa, taruh tanganmu di dada. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu yang sedang menonton video ini. Tuhan, hamba berdoa, tarik mereka dekat sama Engkau. Berikan mereka gairah kepada Engkau untuk memberikan waktu dan hati mereka di waktu-waktu yang terbaik untuk bersekutu, masuk dalam hadirat Tuhan, mencari wajah-Mu lebih lagi. Oh Tuhan, tolong. Seringkali kami lemah dalam kedagingan ini. Tapi oleh kemurahan, pertolongan, kasih-Mu, Engkau membawa kami lebih dekat sama Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan pribadi, pas pribadi, setiap mungkin ada pergumulan tantangan hidup yang sedang anak-anak-Mu hadapi. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, yang belum subscribe silakan subscribe supaya ketika saya buat video baru, saya upload itu bisa memberkati, menotifikasi kamu. Siapa tahu bisa menjadi berkat gitu kira-kira. Oke, God bless you.